Menyapa Anda semuanya dalam program Bible Everyday. Hari ini saya mengajak Anda belajar di Mazmur pasal 112. Judul perikopnya sangat menarik, bahagia orang benar. Maka bisa dikatakan orang yang hidupnya takut akan Tuhan, orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, orang benar, hidupnya dibuat bahagia oleh Tuhan. Maka ayat demi ayat yang nanti kita akan baca menunjukkan ternyata orang benar adalah orang yang sangat diberkati. Ayat yang pertama dikatakan, haleluya, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan. Siapa orang yang takut akan Tuhan? Ini menunjuk pada orang benar, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan hidup di dalam perintah-perintah Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintahnya. Berkatnya apa? Pertama, baca di ayat yang kedua, anak cucunya akan perkasa di bumi. Ini bicara soal keluarga. Orang yang takut akan Tuhan, maka keluarganya diberkati oleh Tuhan. Tidak hanya dia yang diberkati, tapi anak cucunya akan perkasa di bumi. Maka kalau ingin melahirkan generasi yang kuat, dimulai justru dari kita dulu. Kita harus hidup takut akan Tuhan. Maka anak-anak kita akan mewarisi iman kita. Kita mengenalkan mereka kepada Yesus. Mereka akan hidup dalam ketetapan dan standarnya Tuhan, sehingga mereka akan perkasa di bumi. Mereka tidak dikuasai, tapi mereka akan menguasai. Mereka akan menjadi berkat di zaman atau di generasinya. Berkat yang kedua, ayat yang ketiga, harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, kebajikannya tetap untuk selamanya. Saya sedang bukan bermaksud mengkhotbahkan Injil kemakmuran, tapi faktanya orang benar, orang yang takut akan Tuhan, hidupnya juga diberkati secara finansial. Tidak akan pernah kekurangan, tidak akan pernah menjadi miskin untuk selama-lamanya. Bisa sesaat diizinkan Tuhan mengalami kekurangan, bisa mengalami kebangkrutan, bahkan bisa mengalami keadaan miskin. Tapi yang pasti, yang saya yakini, tidak pernah dibiarkan orang benar miskin untuk selama-lamanya. Kenapa? Janjinya berlaku bagi kita, bahwa harta dan kekayaan ada dalam rumahnya, selalu dicukupkan oleh Tuhan, selalu disediakan oleh Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan juga punya rencana untuk kekayaan yang ada pada kita. Coba baca ayat yang kelima. Mujur orang yang menaruh belas kasihan dan yang memberi pinjaman, yang melakukan urusannya dengan sewajarnya. Berkat yang ketiga, hidup kita juga menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita berguna bagi sesama. Kita bisa mengulurkan tangan kita untuk menolong orang lain. Bukankah indah kalau kita punya kesempatan untuk menolong orang lain dan kita dipakai Tuhan menjadi saluran berkat buat mereka. Dan berkat yang keempat adalah di dalam gelap terbit terang bagi orang benar. Di dalam gelap artinya bahwa orang benar juga bisa mengalami masa-masa sulit, mengalami masa-masa kekelaman, mengalami masa-masa gelap. Tapi ada satu janji yang diberikan kepada orang benar. Kegelapan tidak selamanya menguasai. Sebab habis gelap terbitlah terang. Dan itu terjadi bagi orang benar, saudara dan saya. Mungkin hari ini Anda mengalami masalah. Anda dihadapkan dengan tekanan dalam hidup. Tapi percayalah, tidak selama-lamanya Anda dirundung dengan masalah. Ada waktunya pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, berkat dan terobosan dari Tuhan dinyatakan buat kita semuanya. Sungguh bahagia orang yang benar, yang hidupnya takut akan Tuhan. Saya berdoa, itulah Anda dan itulah saya. Tuhan memberkati.